Kepada yang terhormat Mbah Yai Syakur, saya manggilnya Mbah Yai. Begini, nama saya Agus Pranoto dari Banjarnegara, tepatnya Kelampok Banjarnegara, Kecamatan Purworejo Kelampok. Nggih. Nah, saya di sini mau bertanya. Intinya saya punya unek-unek karena saya mengikuti terus pengajian Mbah Yai di live-nya YouTube yang dibilang santri online. Keren, sekarang udah santri sudah bisa online. Tapi saya belum mendaftar Mbah Yai. Makanya saya ya mohon apa ya, mohon izin untuk menjadi santri online. Nggih, santri online. Saya pernah mendengarkan Mbah Yai itu begini, jangan mengeklaim kebaikan dari Tuhanmu sebagai kebaikanmu. Nah, di situ saya terngiang-ngiang. Jadi sampai saya itu bikin kaos untuk komunitas saya sendiri. Komunitas saya namanya Ngendong Syafaat. Ngendong Mbah Yai. Jadi ngendong itu kalau di sini itu main, ngendong. Jadi ngendong, saya berpikirnya ngendong yang bermanfaat gitu, bermanfaat dan memberi manfaat. Jadi saya pakai istilah ngendong syafaat. Pertanyaan saya itu tadi, untuk saya itu muter terus memikirkan itu. Jadi jangan pernah mengeklaim kebaikan kita padahal itu kebaikan dari Tuhanmu gitu. Katusniku Mbah Yai, mohon penjelasannya. Ini mungkin keluar dari tema nggih, mboten napa-napa nggih. Tapi saya itu masih terngiang-ngiang itu. Nggih, ngoten. Mohon jawabannya biar bisa diperjelas. Matur nuwun, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjamin ketika suami ngasih uang sama istri, Neng, ini titipan dari Allah. Lalu istri bilang terima kasih A, berterima kasihlah kepada Allah. Kalau sudah begitu tingkatannya, tak jamin akhir hayat tidak akan berpisah. Iya, kesalahannya adalah ini seorang suami menampakkan kehebatan kepada istri. Hanya karena masaknya agak asin saja dia marah-marah. Saya yang capek, saya yang bekerja, saya yang cari uang, kamu tinggal di rumah bikin sayur aja asin kayak uyuh jaran. Kayak kencingnya kuda. Jadi istri kan tersinggung. Oh, kalau begitu saya dianggapnya tidak punya jasa. Jadi nyuci piring, nyuci dangdang, nyebokin anak bukan pekerjaan kita. Nah ini karena merasa siapapun ketika merasa aku berjasa kepada kamu, Anda akan menjadi kepribadian yang tidak disukai. Ya, ini sudah menjadi bahasa pergaulan di dunia yang elit ya, dunia pergaulan yang bergengsi. Ya, tidak pernah kita bikin masjid jadi. Apa kita katakan? Ini selesai alhamdulillah adalah minimal ya, minimal berkat kebersamaan kita semuanya. Yang paling konyol ketika ada orang mengatakan kalau tanpa aku masjid ini nggak bakal jadi. Kunyuk tuh semuanya. Betul nggak? Jangan pernah mengatakan itu jasaku. Makanya sejak kapan kita merasa berjasa? Karena kita merasa aku bisa apa-apa. Ketika engkau sudah tidak bisa apa-apa, baru akan mengatakan Allah yang bisa apa saja. Ya, malah ke sana. Jadi gini, makanya kenapa kita ini dianjurkan sedekah sirri? Karena akan lebih melindungi keikhlasan kita.
Karena dengan sedekah siri ini tidak akan ada orang yang menyanjung kita, betul nggak? Oke. Ada saya teman yang pengen belajar ikhlas, kepengen tidak disebut namanya oleh orang, pengen sedekah siri, nyumbang masjid, kirim transfer, tapi pengirimnya tidak mau disebut namanya. Dia bilang mohon diterima kiriman dari hamba Allah. Saya bilang nanggung kamu nih, kenapa enggak bilang langsung dari Allah saja? Masih dari hamba Allah, berarti bukan dari Allah dong ya, nanggung kan? Bilang aja titipan dari Allah, akan lebih hebat. Kalau dari hamba Allah berarti kan bukan Tuhan. Nah itulah persoalannya, orang memberi merasa dariku, ketika engkau berhasil pun mengatakannya hasil jerih payahku, bolak-balik. Allahnya di mana? Nggak ada, nggak di hati, nggak di pikiran, tidak dalam angan-angan, nggak ada. Ya, dan ini saya katakan orang itu selalu mengklaim akan kebaikannya, bahkan sampai menjadi hitung hijir, menjadi orang medit, orang kikir, tidak mau nyumbang orang karena dia merasa mendapatkannya dengan susah payah. Sok aja orang kalau punya mudah dermawan ya, dapatnya susah. Karena kita dapat susah, saya cerita sedikit lagi. Dulunya itu penggembala kambingnya kakek saya, dulunya itu maksudnya. Nah setelah saya sudah tua ketemu dia sudah jadi orang kaya, kayak Wak Sarmun, 80 hektar sawahnya. Saya bilang hebat, kamu sawahnya 80 hektar? Iya. Dulu kamu kan menggembala kambingnya kakek saya. Iya. Nah bagaimana ceritanya? Dia cerita 20 tahun saya makan ikan asin aja, dan makannya nggak uruk lagi. Ya, puasa Senin Kamis, ya, jam 3 malam sudah di sawah, banting tulang beres. Cara bahasa sananya endas dadi sikil, sikil dadi endas, awan dadi bengi, bengi dadi awan, banting tulang beres keringat. Dikiranya dia dapat uang itu dengan jerih payahnya karena dia berkeringat. Apakah ada hubungan kausalita antara keringat dan harta? Nggak ada kok. Ada nggak orang yang tiap hari berkeringat tukang nyekop pasir di kertas maya tapi nggak kaya-kaya kok? Ada nggak orang yang ngawur aja tapi kaya, ada nggak? Jadi ada hubungannya nggak? Itu bahasa pengingkaran terhadap pemberian Allah. Jadi kalau orang seperti itu boro-boro dia itu sedekah siri. Begini, saya juga belum berhasil mengajak orang. Setiap saya memberi bantu apa saja, lalu orang itu merasa berhutang budi, saya katakan tidak ada hutang budi. Ini sudah bukan utang, bukan apa, dan kamu jangan berpikir untuk mengembalikan kebaikanku. Ini adalah kebaikan Allah. Tapi kan sebabnya dari Pak Kiai itu. Allah tidak memerlukan sebab. Allah musabbibul asbab. Allah adalah prima causa, tidak perlu sebab. Tanpa engkau pun Allah bisa, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya mengajak orang, makanya penting sekali sedekah siri itu. Kenapa punya nilai besar? Kalau kita ngitung pahala ya, punten sekalipun saya nggak pernah cerita pahala, tapi di sini perlu saya baikkan. Sedekah siri itu ibaratnya sab'at sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu biji padi ditanam jadi winih, keluar anaknya 6 jadi 7, satu rungge 100 biji, jadi dilipat gandakannya 700 kali. Itu gambaran saja sungguhnya, tidak persis seperti itu. Artinya nilainya sangat besar sekali. Di mana letak nilainya ikhlas itu?
Di mana letak nilainya sedekah sirri berlipat ganda. Tahu nggak sebabnya apa? Sebab di balik sedekah sirri ini sama dengan mendorong orang berterima kasih kepada Allah. Karena manusia yang punya dia tidak tahu, maka dia akan langsung alhamdulillah pada Allah. Itu hebatnya. Oke.